Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah terdengar suara saya, Fitri? Sudah, Pak Erwan. Ya. Udah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Rino Wikandaru selaku pembicara pada pagi hari ini. Yang saya hormati pula Dr. Budi Sumarsik selaku Kepala LPPN Jaya, serta Bapak Ibu dosen Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta yang bahagia. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti acara ngobrol riset di tahun 2024 ini dengan keadaan sehat selalu. Sebelumnya, saya Muhammad Irwansyah selaku moderator pada pagi hari ini. Mari kita awali sebelumnya kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, pengarahan dari Kepala LPPN Unjaya yang kami hormati Dr. Budi Sumarsik. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Rino Wikandaru, selaku narasumber pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Reno kembali dengan kami di Unjaya. Walaupun belum sempat untuk luring ya. Tetapi memang ngopris kita selenggarakan daring begitu. Mohon ini bimbingannya nanti terkait dengan riset-riset begitu nggih Pak Reno. Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah libur Lebaran kita bisa melaksanakan kembali rutinitas kita, yaitu acara ngobrol riset begitu. Acara ini memang kita selenggarakan untuk menambah wawasan kita, menambah kualitas peningkatan penelitian kita khususnya di Unjaya begitu ya, di internal. Kemudian untuk lebih lanjut nanti kita akan meningkatkan himbah-himbah di eksternal. Dan alhamdulillah pula kita diberikan kesempatan nikmat sempat, nikmat sehat begitu ya. Kalau tidak ada nikmat sempat ini dari 159 dosen di Unjaya ini yang poin baru 26%, jadi baru 10%-an ya. Tetapi tidak mematahkan semangat kami di LPPM begitu nggih. Ini sudah kami rekam, semoga saja nanti teman-teman yang belum join itu bisa mendengarkan terkait dengan topik pada pagi hari ini terkait dengan literatur review dengan AI begitu. Salawat dengan serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu peserta ngobris yang berbahagia, perlu kami sampaikan begitu, walaupun kemarin sudah kami sampaikan, acara ini adalah mendukung strategi pencapaian luaran gitu. Kemarin sudah kami sampaikan di grup dosen pula begitu, karena di sistem informasi kita sekarang di PKRA program dan anggaran itu kita menggunakan sistem informasi sehingga semua kegiatan yang ada di Unjaya ini terpantau sampai dengan outputnya begitu, karena kita juga mengupload terkait dengan outputnya begitu nggih, sehingga acara ini merupakan salah satu strategi untuk mencapai luaran. Kenapa mencapai luaran? Karena ketika kita melaksanakan penelitian, saya yakin dari Bapak Ibu sekalian sudah mencantumkan terkait dengan state of the art-nya, kemudian
ataupun pustakanya seperti itu nggih. Tetapi nanti bisa lebih dikuatkan dengan literatur review lagi untuk memperdalam pembahasan, kemudian selain itu nanti dari literatur review yang berhubungan dengan penelitian kita, kita bisa publikasikan gitu. Nah, eh, itu adalah salah satu strategi untuk mencapai luaran karena memang kami tekankan kembali untuk luaran itu wajib sampai accepted ataupun publish begitu nih Bapak Ibu. Eh, jadi memang kita harus mengatur strategi. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar topik pada pagi hari ini. Semoga acara ini bermanfaat, semoga ada tindak lanjutnya tadi seperti yang kami sampaikan, tidak hanya pada memperdalam pembahasan, tetapi juga publikasi, biar publikasinya double begitu, nggih. Publikasi hasil penelitian maupun literatur review-nya. Begitu mungkin Bapak Ibu, kami mohon maaf dari LPPM apabila penyelenggaraan Ngobris ini apa kurang sempurna atau bagaimana, tetapi memang melihat dari kesibukan Bapak Ibu, acara ini tapi tetap kita laksanakan gitu karena ini sudah acara rutin begitu, nggih. Jadi semoga saja acara ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Dari saya cukupkan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Dr. Budi Sumarsi yang telah memberikan pengarahan kepada kita semua memasuki acara inti yaitu Memorial Riset yang akan disampaikan oleh Dr. Renu Wikandaru. Ngobris pada pagi hari ini dengan tema artikel intelligence, artificial intelligence untuk menyusun literatur review. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Renu Wikandaru yang telah menyempatkan waktunya nanti yang akan sharing kepada Bapak dan Ibu dosen Unjaya. Kami persilahkan kepada Dr. Renu Wikandaru untuk memberikan materi. Baik, terima kasih Pak Erwan. Mohon izin Bapak Ibu, apakah suara kami bisa terdengar jelas? Izin? Sudah, Pak Renu? Sudah, oke, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang kami hormati Ibu Dr. Tri Sunarsih selaku Kepala LPPM Unjaya Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Muhammad Irwansyah selaku moderator dalam kegiatan pagi hari ini, juga kepada Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk membersamai kegiatan ngobrol riset pada pagi hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih juga atas perkenalan tadi dari Pak Erwansyah yang sudah mengantarkan kami dengan sangat baik di forum ini. Mohon izin Bapak Ibu, untuk kegiatan pagi hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan artificial intelligence atau yang kita mungkin lebih akrab sebut dengan AI, dan melaksanakan instruksi atau perintah dari Ibu Kepala LPPM. Pada pagi hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk membahas beberapa fitur, beberapa keunggulan yang ada di SciSpace atau typeset.io ya. Kalau kita akses alamatnya nanti ada di typeset.io. Nah, sebelum kami menyampaikan, mungkin barangkali ada Bapak Ibu yang pernah mendengar SciSpace atau barangkali sudah eh, akrab ya menggunakan SciSpace ini, barangkali bisa membantu kami dengan raise hand, Bapak Ibu, izin. Sudah ada? Oh, belum, baik. Kalau belum, tidak apa-apa Ibu. Bapak, insya Allah nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu langsung menjadi pakar ya untuk size space, dan seperti yang disampaikan Ibu Kepala tadi, insya Allah Ibu, kalau kita menguasai satu piranti ini nanti untuk
membuat luaran penelitian berupa artikel jurnal ini bukan perkara sulit lagi ya, insya Allah ya. Dan saya kira bagus sekali Ibu Kepala memilih Science Space ini nggih, sebagai materi kegiatan kita di pagi hari ini, karena memang kalau kita lihat dari berbagai macam AI yang kita kenal ya, kalau kita lihat di website futuretools.io itu ada sekitar 2.500-an AI, perangkat berbasis AI yang bisa kita gunakan, dan tidak semuanya memang bermanfaat untuk kegiatan riset maupun publikasi, tetapi ada beberapa yang memang sayang kalau tidak kita kenal ya Bapak Ibu ya. Dan salah satu tool yang sayang kalau kita tidak manfaatkan secara optimal ini adalah SciSpace. Nah, ini izin kami sampaikan terlebih dahulu Bapak Ibu, kami izin share screen Pak Muhammad Irwansyah, apakah diperbolehkan? Oke, silakan Pak Beno. Oke, alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih. Ini izin kami share map dahulu nggih, Bapak Ibu nggih. Ini kami hapus dulu. Jadi kalau kita berbicara tentang artificial intelligence Bapak Ibu, atau kita sebut dengan intelligence ya, atau AI untuk riset dan publikasi. Nah, ini setidaknya bisa kita kategorikan ya menjadi beberapa layanan. Yang pertama saya kira kalau kita bicara AI tidak lengkap ya kalau kita tidak berbicara tentang ChatGPT. Nah, ChatGPT, kemudian Perplexity, ada Bing dan lain sebagainya, ini masuk dalam kategori chatbot atau layanan chat dengan robot gitu ya. Nah, di sini ada banyak sekali layanan seperti ChatGPT, kemudian ada namanya Perplexity, lalu ada Copilot dari Microsoft, kemudian ada Google sekarang mengeluarkan namanya Gemini ya, Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali layanan-layanan berbasis chatbot ini, banyak sekali. Nah, selain AI dalam bentuk chatbot, untuk kita yang sedang riset atau untuk publikasi ilmiah, kita mungkin menjumpai banyak sekali AI yang mendukung untuk aktivitas literatur review ya, Bapak Ibu ya. Nah, literatur review ini banyak sekali jenisnya. Jadi ada AI untuk sekedar mencari referensi saja, begitu ya, seperti Research Rabbit begitu. Tetapi ada juga AI yang satu paket itu sudah sangat lengkap. Jadi dia tidak hanya untuk menemukan literatur saja, tetapi juga mengolah literatur yang sudah dikumpulkan, bahkan menjawab pertanyaan penelitian lengkap dengan data literatur yang kita butuhkan. Nah, beberapa layanan AI yang menurut kami ya layak untuk kita gunakan di dalam mendukung aktivitas riset dan juga publikasi kita, itu ada namanya Research Rabbit, Bapak Ibu ya. Nah, Research Rabbit ini gunanya untuk apa? Research Rabbit ini gunanya untuk menemukan literatur dengan cepat gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin menggunakan Google Scholar gitu ya, atau menggunakan Garuda, atau di Sinta, atau di Scopus, atau Publish or Perish bahkan begitu ya, itu kita menjumpai ada keterbatasan, yaitu kita hanya sebatas diberikan literatur-literatur dan sangat jarang kita ditunjukkan relasi antara paper yang satu dengan paper yang lain. Nah, Research Rabbit ini kalau Bapak Ibu nanti sempat belajar ya, atau mungkin Ibu Kepala LPPM berkenan untuk nanti mengagendakan lagi gitu ya untuk Research Rabbit. Jadi Research Rabbit ini Bapak Ibu salah satu keunggulannya adalah sekali kita mencari literatur, nanti akan diperlihatkan jejaringnya dengan literatur yang lain yang mirip, yang serupa, dari penulis yang sama, dari penulis rekanan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita gunakan Research Rabbit, dalam waktu sekejap kita bisa mendapatkan literatur tidak hanya dari segi kuantitas jumlahnya sangat banyak, tetapi juga dari kualitas. Dalam arti kalau dulu ya mungkin sebelum ada AI itu kita agak kesulitan untuk menemukan misalnya babon untuk teori sosiologi konflik misalnya. Ini siapa ya yang pertama kali dulu membahas tentang ini? Nah, kita kan harus melacak ke belakang begitu ya. Dengan Research Rabbit kita bisa menemukan babon-babon untuk literatur studi itu dengan sangat
sangat cepat dalam sekejap Bapak Ibu ya. Dan yang menarik dari Research Rabbit ini adalah dia gratis. Kita tidak perlu membayar 1 rupiah pun gitu ya untuk menggunakan layanan Research Rabbit. Semoga seterusnya bisa kita akses secara gratis. Nah, Research Rabbit ini biasanya kami gunakan sebagai pembuka ya. Pembuka untuk kita mengumpulkan literatur yang penting untuk penelitian kita gitu. Nah, selain dari Research Rabbit, betul Bu Kepala LPPM menyampaikan SciSpace Bapak Ibu. Nah, ini adalah satu perangkat berbasis artificial intelligence yang fiturnya Masya Allah sangat kaya ya. Memang tidak sepenuhnya gratis, tetapi dari fitur gratis atau edisi gratisnya itu sudah sangat lengkap fiturnya. Nanti akan kita kupas ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada chatbot, kemudian ada AI untuk menyusun literatur review, dan biasanya ada AI untuk writing assistant. Nah, setidaknya ada 3 kategori ini Bapak Ibu. Nah, yang writing assistant ini banyak sekali, mulai dari Quillbot. Kemudian kalau Bapak Ibu mengakses Instagram, kemudian bermunculan iklan Jenny.ai gitu ya, itu juga termasuk salah satu yang eh, bagus gitu untuk AI. Kemudian ada Writeful dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali. Nah, kita pada pagi hari ini akan sedikit mengabaikan yang chatbot dengan yang writing assistant, Bapak Ibu. Jadi kita akan ke SciSpace ini ya. Jadi SciSpace ini banyak sekali fiturnya atau keunggulannya, Bapak Ibu ya. Kita hapus saja. Ya, ini SciSpace ada di sini. Fiturnya banyak sekali. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur literatur review. Nah, kemudian yang kedua, SciSpace juga ada layanan untuk parafrase. Ya, kemudian ada layanan yang lain yaitu untuk AI detektor. Jadi untuk mendeteksi apakah konten yang kita baca ini dibuat oleh AI atau bukan. Nah, itu SciSpace menyediakan layanan ini. Kemudian ada fitur untuk AI Copilot. Ini mirip seperti ChatGPT ya, Bapak Ibu ya. Mirip seperti ChatGPT, mirip seperti Chat PDF gitu. Jadi kita bisa ngupload file PDF nanti. Kemudian kita bisa memahami isi penelitian itu menjadi jauh lebih cepat gitu. Kalau biasanya kita membaca jurnal itu mungkin sekitar 1 jam gitu ya, satu artikel atau lebih. Dengan SciSpace ini bisa dalam waktu 2 menit saja sudah kelar satu jurnal gitu ya. Dan saya kira ini satu hal yang sayang sekali kalau kita tidak kuasai fiturnya begitu. Kemudian selain ini ada literatur review, kemudian parafrase, ada AI detektor, ada AI Copilot. Satu hal yang juga tidak kalah penting adalah integrasi dengan reference manager Bapak Ibu. Reference manager yang dalam hal ini reference manajernya yang reference reference manager yang disupport adalah Zotero. Kalau Bapak Ibu menggunakan Mendeley, terus bagaimana Pak Reno kalau saya menggunakan Mendeley? Insya Allah tidak perlu khawatir, nanti bisa kok kita masukkan hasil pencarian di SciSpace untuk kita eh, masukkan atau kita simpan di reference manager Mendeley. Tetapi memang kalau Bapak Ibu menggunakan Zotero itu nanti akan lebih optimal gitu ya hasilnya ya. Nah, beberapa fitur ini Bapak Ibu insya Allah akan kita bahas nggih pada pagi hari ini. Kalau kami tidak keliru agendanya sampai pukul 11 nggih, Ibu eh, Tri nggih, Pak Erwan nggih. Mohon nanti kalau kami terlalu panjang mohon bisa diingatkan. Terkadang kalau membahas seperti ini sudah kekurangan waktu, Ibu. Nggih. Nggih, mari kita langsung saja nggih, Bapak Ibu nggih yang bisa menyimak sambil praktek di laptop, mari kami ajak Bapak Ibu untuk kita mengakses bersama-sama layanan SciSpace ini, dan Bapak Ibu tidak perlu menginstal apapun ya, tidak perlu menginstal, tidak perlu mengunduh karena layanan SciSpace ini bisa kita akses lewat website gitu. Jadi kita tidak perlu menginstal, kita tidak perlu mengunduh gitu ya. Bapak Ibu kalau misalnya menggunakan lebih dari satu perangkat, insya Allah bisa gitu ya. Jadi misalnya sedang healing ya, misalnya staycation di hotel mana, kemudian Bapak Ibu tidak membawa laptop, tiba-tiba Bu
Sunarsih minta untuk luarannya harus dikirim hari ini misalnya. Lalu mencari laptop atau komputer di lobi hotel, lalu ngakses SciSpace ini insya Allah sangat mudah Bapak Ibu akan bisa mengakses seluruh isi perpustakaannya begitu. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah siap, monggo kami arahkan untuk mengakses websitenya Bapak Ibu. Bisa mengakses langsung lewat tautan yang kami bagikan di kolom chat. Jadi meskipun nama layanannya adalah SciSpace, tetapi alamat URL-nya adalah typeset.io, Bapak Ibu nggih, typeset.io. Nah, kalau sudah, kami izin akan menyampaikan sedikit untuk navigasinya terlebih dahulu, nggih, mungkin sekitar 2 sampai 3 menit. Apa saja sih fitur yang bisa kita jumpai di halaman depannya SciSpace ini? Yang pertama, kita mulai dari atas dulu, nggih, Bapak Ibu, nggih. Jadi di sisi kiri atas ini ada logo SciSpace. Ini bukan sekedar logo, kalau Bapak Ibu klik, nanti Bapak Ibu akan selalu dibawa ke home, gitu ya. Jadi mengakses kemana-mana, Bapak Ibu ingin kembali ke home, Bapak Ibu tinggal klik logo SciSpace ini ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada pricing atau informasi harga berlangganannya ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah menggunakan SciSpace, kemudian wah ini bagus banget deh. Ini kalau kita nggak langganan kayaknya eman-eman gitu ya. Kita bisa langganan nanti dengan melihat harganya. Kalau sudah berlangganan begini kadang-kadang teman-teman agak, ternyata berbayar ya Pak Reno. Nah, saya kira tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Nggih. Sejauh ini kami masih menggunakan SciSpace yang versi gratis. Dan versi gratisnya ini Masya Allah. Jadi banyak sekali fasilitas yang bisa kita nikmati nggih, dengan akun yang gratis ini. Kemudian di sebelah kanannya ada fitur untuk upload PDF Bapak Ibu. Ini gunanya untuk apa? Jadi salah satu fitur dari SciSpace ini adalah Bapak Ibu bisa mengupload file PDF di SciSpace, dan PDF ini nanti akan tersimpan di akun kita. Gitu nggih. Nah, kalau sudah tersimpan di akun, maka PDF-nya akan tersimpan, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu bisa chat dengan PDF-nya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya PDF, kemudian ingin menggali informasi ini ya, misalnya temuan penelitian ini apa, nah kita bisa upload PDF-nya, lalu kita tinggal ketikkan pertanyaan-pertanyaan, lalu SciSpace nanti akan memberikan jawabannya, begitu. Kemudian di sebelah kanannya ini tautan untuk kita login dan untuk sign up ya. Login untuk Bapak Ibu yang sudah punya akun, lalu sign up ini untuk Bapak Ibu yang belum punya akun, gitu. Nanti kami sarankan Bapak Ibu sign up ya, supaya bisa menyimpan riwayat pencarian, juga mengupload file PDF agar tersimpan di perpustakaan di SciSpace begitu. Oke, ini untuk sign up. Kemudian kalau Bapak Ibu arahkan pandangan ke sebelah kiri, nah ini ya, ini ada beberapa navigasi. Jadi ada fitur home untuk kembali ke beranda atau halaman depan. Kemudian SciSpace sekarang juga menyediakan notebook atau buku catatan. Nah, buku catatan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah terbiasa menggunakan SciSpace, bisa jadi nanti ketika Bapak Ibu riset, itu Bapak Ibu hanya buka satu website ini, semuanya sudah komplit. Ya, literatur review bisa di situ, nyari artikel bisa di situ, buku catatan ada di situ. Jadi sudah komplit layanan terpadu satu atap istilahnya begitu ya. SciSpace ini fiturnya memang sangat banyak. Kemudian di bawahnya ada menu profile untuk melihat profil kita sebagai pengguna. Kemudian ada fitur baru yang ditambahkan saya kira baru beberapa hari ini ya. Namanya adalah Citation Booster. Ini terus terang kami juga belum banyak mengeksplorasi karena sangat-sangat baru fiturnya. Kemudian fitur literatur review ini andalan SciSpace. Lalu ada Copilot. Ini yang tadi kami sampaikan seperti ChatGPT tetapi eh, terkait dengan referensi gitu ya. Jadi bagus sekali nanti kita bisa lihat. Kemudian citation generator ini untuk memformat citasi Bapak Ibu. Jadi misalnya ya, kita ingin submit ke satu jurnal, kemudian jurnal itu mensyaratkan kita untuk mengutip menggunakan model Chicago Manual of Style misalnya gitu ya. Lalu kita tidak
hafal mungkin seperti apa formatnya. Nah, kita bisa masukkan referensi di sini, nanti akan muncul formatnya sesuai dengan yang kita minta. Lalu di bawahnya ada paraphraser untuk memparafrase Bapak Ibu, nggih, untuk membantu kita memparafrase teks ya, bisa dalam bahasa Inggris, bisa dalam bahasa Indonesia, jadi dukungannya sudah sangat lengkap. Tetapi untuk versi yang gratis, parafrase ini kalau kami tidak keliru terbatas 10 kali input ya, 10 kali input, setelah itu nanti harus nunggu sekitar berapa jam baru terbuka lagi untuk input parafrasenya gitu. Kemudian yang terakhir ini ada AI detektor. Nah, ini saya kira Ibu Kepala LPPM perlu tahu ini ya. Untuk Sciencebase ini ada layanan AI detektornya, barangkali nanti membutuhkan untuk mendeteksi baik sebagai dosen gitu ya, atau sebagai eh, menjalankan tugas di LPPM, apakah konten ini dibuat dengan AI atau tidak. Nah, Sciencebase ini juga menyediakan fitur itu gitu ya. Jadi ada AI detektor dan ini semuanya bisa kita nikmati secara gratis Bapak Ibu. Jadi tidak ada layanan di sini yang harus bayar, tetapi mungkin ada keterbatasan ya. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan, untuk parafrase misalnya gitu terbatas 10 kali input parafrase gitu ya, baru nanti setelah itu akan dijeda dulu sekitar berapa jam, baru bisa input lagi gitu. Tetapi fitur gratisannya ini sudah, Masya Allah sudah luar biasa ya, untuk ini banyak sekali. Kemudian ini di bagian depan ada beberapa tautan juga ya, navigasi. Jadi untuk literatur review Bapak Ibu bisa mulai dari sini, atau mungkin Bapak Ibu punya satu PDF berbahasa Inggris ya dan butuh untuk cepat tahu ini isi PDF-nya apa sih. Nah, ini bisa kita upload di sini. Kemudian kita chat dengan PDF-nya begitu ya, untuk memahami lebih banyak nanti isi artikel atau isi penelitiannya. Kemudian ekstrak data di sini. Ini ekstrak data. Lalu yang terakhir adalah parafrase. Nah, ini semacam shortcut ya, apa namanya, jalan pintas begitu untuk menikmati fitur-fitur Sciencebase. Nah, di bawahnya ada beberapa universitas yang diklaim sudah menggunakan atau memanfaatkan layanan dari Sciencebase ini. Kemudian ada beberapa informasi top papers yang ada di Sciencebase ya, ada trending questions seperti ini. Kemudian ini beberapa tautan ya di bawahnya. Saya kira tidak perlu kita baca seluruhnya ya. Nah, sekarang kami akan mengajak Bapak Ibu untuk lanjut ke proses mendaftarnya, nggih, Bapak Ibu nggih. Untuk Bapak Ibu yang belum mendaftar Sciencebase, ini Bapak Ibu bisa langsung ke tautan yang ada di paling kanan atas nih, pojok kanan atas Bapak Ibu. Nih ya, di sini ya. Silahkan Bapak Ibu klik sign up. Nah, kemudian untuk sign up ini kita punya dua opsi. Nah, jadi ada dua pilihan yang bisa kita ambil. Yang pertama, Bapak Ibu bisa sign up dengan menggunakan akun Google ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan menyambungkan akun Google Bapak Ibu dengan Sciencebase. Nah, ini cara yang sangat mudah begitu, memudahkan kita untuk mulai menggunakan Sciencebase, tetapi resikonya terkadang keamanan ya Bapak Ibu ya, terkadang resikonya ada di keamanan. Kalau kita menautkan akun Google dengan layanan pihak ketiga, nanti khawatirnya tingkat keamanan akun kita menjadi menurun, tetapi sangat membantu dalam hal kepraktisan gitu. Kalau Bapak Ibu akun Google-nya sudah insya Allah dipastikan aman ya, ada verifikasi 2 langkah dan lain sebagainya, silakan Bapak Ibu bisa langsung melanjutkan dengan Google gitu ya. Kalau melanjutkan dengan Google, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan alamat email Google-nya, kemudian akan ditautkan dengan Sciencebase-nya gitu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu tidak ingin mengambil risiko tadi gitu ya, Bapak Ibu bisa juga mendaftar menggunakan email selain Google. Misalnya ini ya, kami daftar seperti ini. Kemudian saya masukkan alamat emailnya. Saya menggunakan ini ya, renowikandaru@gmail.com. Kemudian kita setting passwordnya.
Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita bisa sign up ya, Bapak Ibu. Jadi prosesnya semudah ini, saya akan klik sign up ya. Kita isikan nama, kemudian email, lalu password, kemudian kita klik sign up. Oke, sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Jadi semudah itu, tidak ada proses verifikasi email dan lain sebagainya, tidak ada tautan di inbox email yang perlu kita verifikasi dan lain sebagainya. Jadi semudah itu kita mendaftar di SciSpace. Sampai di sini Bapak Ibu yang sudah berhasil untuk registrasi, mohon bisa membantu untuk raise hand. Pak Salahuddin Almaduri sudah. Pak Erwan bagaimana? Sudah belum Bapak? Sudah, Pak. Oh Aman. sudah, oke, terima kasih. Ibu Tri sudah. Ya, masih kita tunggu bagi Bapak Ibu yang sudah berhasil registrasi, mohon bisa segera resen agar kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya ya Bapak Ibu ya. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu yang masih proses registrasi, kami izin melanjutkan. Bu Francisca Romana tadi sign up pakai menu di sebelah kanan atas Ibu, di pojok kanan atas. Kalau Oh, baik. sekarang Yang My di, Library. nah kalau sudah tulisannya My Library ini sudah punya akun. Oh, ya Ya, baik-baik. kalau Saya My kira Library ini sudah, Ibu. Jadi matur kalau nuwun. Bapak Ibu, Ibu sami-sami, kalau sudah berubah tulisan menjadi My Library, itu artinya Bapak Ibu sudah punya akun ya, Bapak Ibu ya, di SciSpace-nya. Dan ini saya kira satu perubahan yang sangat kelihatan ya, begitu kita sudah login ke akun kita, maka di bagian sini nanti akan berubah menjadi My Library. Nah, ini kalau kita klik bagian My Library ini, Bapak Ibu, nanti akan dibawa ke perpustakaannya. Ya, jadi akan dibawa ke perpustakaan yang disediakan oleh SciSpace. Nah, ini karena masih baru, jadi perpustakaannya masih kosong ya, belum ada isinya sama sekali. Gitu. Kemudian di sampingnya My Library ini ada seperti folder ya, Bapak Ibu ya. Ada seperti folder. Ini kalau kita klik nanti akan muncul informasi account, akun kita gitu. Termasuk kalau Bapak Ibu ingin logout dari akun SciSpace-nya, Bapak Ibu bisa klik logout dan nanti akan bisa ganti akun misalnya gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan komputer kantor dan tidak ingin berbagi informasi sensitif ya terkait dengan password dan sebagainya, bisa logout-nya lewat yang pojok kanan atas ini. Nah, ini bisa logout. Sementara untuk bagian ini ada satu tambahan menu ya. Dua maksud kami. Jadi yang pertama ada fitur library dan yang kedua adalah profile gitu. Jadi ada dua tambahan menu baru kalau kita sudah menggunakan atau sudah registrasi di SciSpace ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Semoga sudah bisa registrasi semuanya nggih. Kita kembali ke home nggih Bapak Ibu. Sekarang kita kembali ke home. Nah, kita klik di sini ada logo home ya. Kita klik. Kita akan kembali ke halaman depannya SciSpace. Ini mohon izin kami SciSpace-nya kok agak lelet. Apakah Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama? Bapak Ibu izin? Eh, Sama ya Ibu ya? sepertinya begitu. Oh ini kita beruntung sekali berarti. Oke, alhamdulillah ini sudah muncul ya. Sudah muncul seperti ini. Kemudian ada pesan pop-up masuk ini Bapak Ibu ya. Hi Reno, to get started with SciSpace, we recommending uploading a PDF gitu. Jadi kalau kita sudah punya PDF ya, mungkin sebelumnya kita sudah
punya dan kita ingin simpan di SciSpace, ini tinggal kita upload saja. Tetapi ini tidak akan kita lakukan dulu, nggih, Bapak Ibu, nggih. Kita akan langsung ke literatur review terlebih dahulu. Ini satu fitur utama dari SciSpace yang sejauh ini kalau kami lihat ya, lawannya itu masih sangat jarang gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada konsensus app ya, kemudian ada Elicit, itu mereka punya fitur-fitur yang mirip dengan SciSpace, tetapi dengan benefit yang lebih banyak di SciSpace ini, saya kira layanan-layanan lain menjadi seperti nggak perlu kita perhatikan lagi gitu ya. Konsensus app, kemudian Elicit itu menjadi seperti ketinggalan atau perlu kita sisihkan secara otomatis gitu. Nah, apa keunggulan dari SciSpace kaitannya dengan fitur literatur review ini, Bapak Ibu? Jadi ya, di SciSpace itu kita bisa me yang pertama kita bisa langsung menemukan literatur. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang riset dan kemudian publikasi, literatur review ini kan satu hal yang mutlak harus ada gitu ya, karena literatur review kita perlukan dalam rangka untuk mencari research gap ya, dan juga menunjukkan novelty atau kebaruan dari riset kita. Nah, di SciSpace, literatur review ini atau proses menulis literatur review itu bisa menjadi sangat mudah. Dan Bapak Ibu, dengan adanya SciSpace ini, kita bisa dapat jawaban atas pertanyaan penelitian secara singkat gitu ya. Bisa singkat. Kalau Bapak Ibu misalnya risetnya itu sudah memilih satu pertanyaan penelitiannya sudah ketemu, dengan SciSpace ini Bapak Ibu bisa mengerjakan risetnya dalam waktu sekejap. Jadi nanti kalau Ibu Kepala LPPM ya mungkin membuat apa semacam timeline riset ini bisa 1 tahun riset 2 kali dengan adanya SciSpace ini karena memang bisa cepat sekali. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu ya, saya punya pertanyaan penelitian misalnya. Pertanyaan penelitiannya misalnya saya tulis ya, apa keunggulan ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi yang lain. Misalnya gitu ya, karena kami dari ilmu filsafat dan kebetulan risetnya juga tentang ideologi, mungkin ya ada satu riset kami yang tujuannya adalah untuk menunjukkan keunggulan ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi yang lain. Nah, kalau secara tradisional atau secara konvensional, untuk mendapatkan jawaban atas persoalan ini ya, persoalan penelitian ini, maka langkahnya saya perlu mengumpulkan jurnal sebanyak-banyaknya, ya kan? Jurnal yang terkait dengan ideologi liberalisme, fasisme, komunisme, dan lain sebagainya akan saya kumpulkan dulu. Saya baca satu persatu, kemudian saya lihat liberalisme itu kekurangannya di sini, komunisme kekurangannya di sini, dan seterusnya gitu. Dan itu waktu yang kita perlukan tentu tidak sedikit gitu ya. Nah, dengan SciSpace kita bisa shortcut Bapak Ibu, kita bisa memotong waktu itu ya. Kita cukup memasukkan pertanyaan penelitian di sini. Apa keunggulan ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi yang lain? Kemudian kita klik atau kita tekan enter ya. Kita tekan enter. Semoga tidak ada trouble ya di typesetnya nih Bapak Ibu. Saya mulai was-was nih. Bapak Ibu bisa tidak ya mengakses typesetnya ya? Oke, ini loading ya. Semoga bisa cepat hasilnya. Ada error kode ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang lain mengalami hal ini tidak Bapak Ibu? Punya saya aman, Pak Reno. Aman nggih? Oke, baik. Saya coba untuk izin pindah ini dulu sebentar Bapak Ibu nggih. Saya coba pindah ke koneksi yang lain ya. Semoga nanti tetap. Kenapa Raisa ya? Oh ini muncul.
dibandingkan dengan ideologi yang lain. Oke, yang ini berproses Bapak Ibu. Ya, ini ya. eh, Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dengan adanya size space ini ya, ketika kita masukkan pertanyaan penelitian di kolom yang tadi kita lihat tadi gitu ya, maka Sciencebase kemudian akan mencari paper-paper yang relevan ya dari database mereka. Kita tidak tahu database-nya dari mana, tetapi kalau saya asumsikan mereka mengambilnya dari Semantic Scholar Bapak Ibu. Nah, Semantic Scholar itu apa? Semantic Scholar adalah semacam repositori gratis ya untuk mengakses berbagai macam artikel jurnal. Kalau kami tidak keliru, Sciencebase ngambil dari Semantic Scholar. Nah, kembali ke Sciencebase, jadi ketika kita memasukkan pertanyaan penelitian, Sciencebase akan mencari paper-paper yang relevan, ya. Kemudian dari paper-paper yang relevan ini, Bapak Ibu, Sciencebase akan mengkurasi atau membuat ringkasan gitu ya untuk menjawab pertanyaan kita. Nah, ringkasan itu biasanya dirumuskan dari 5 paper teratas. Nah, 5 paper teratas ini menurut siapa? Menurut Sciencebase gitu ya. Jadi sesuai dengan algoritmanya Sciencebase. Nah, kita lihat sekarang Bapak Ibu, jawaban dari apa keunggulan ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi yang lain tadi bisa kita lihat di bagian sini. Nah, ini ya jawabannya ada di sini. Ideologi Pancasila menawarkan keunggulan yang berbeda dibandingkan ideologi lain karena perannya dalam menjaga ketahanan, persatuan, dan keamanan nasional. Kemudian di setiap kalimat biasanya ada angka. Nih ya, ada angka 1, ini ada angka 1. Ini maksudnya adalah sumbernya, Bapak Ibu. Jadi jawaban ini ya, jawaban kalimat 1 ini diambil dari artikel penguatan ideologi Pancasila dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional. Jadi yang ini ya diambil dari artikel yang ini. Kemudian kalimat berikutnya, nilai-nilai Pancasila seperti Tuhan, kemanusiaan, persatuan, konsensus, dan keadilan sangat penting dalam menangani isu-isu sosial yang kompleks dan membina rasa nasionalisme. Ini tertulis angka 4. Berarti dia ngambil dari artikel nomor 4. 1, 2, 3, 4. Nah, dia ngambil dari yang ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi Sciencebase itu seperti ChatGPT ya, menjawabkan pertanyaan kita, tetapi tidak hanya sekedar menjawab, tetapi juga menyampaikan sumbernya. Itu. Jadi ada sumbernya dan sumber ini diambil dari artikel ilmiah, Bapak Ibu. Bisa dalam bentuk jurnal, bisa dalam bentuk buku ya, atau artikel proceeding begitu. Dan ini bisa kita akses karena ada di bawahnya seperti ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu risetnya ya tentang literatur study atau literatur review atau library research ya biasanya untuk bidang-bidang ilmu sosial, sosiologi, filsafat, ilmu budaya misalnya atau riset tentang pendidikan, jawaban penelitian selesai nih, kita jawab dalam waktu 1-2 menit gitu ya. Tinggal nanti dibuat penjabarannya seperti apa gitu ya. Artinya dengan menggunakan Sciencebase ini, kita sudah dapat jawaban dari pertanyaan penelitian, plus kita dapat referensi sebagai sumber dari jawaban tadi gitu ya. Ini untuk Bapak Ibu yang tertarik untuk menyusun meta-analisis gitu ya, atau artikel tipe SLR ini menjadi sangat mudah gitu Bapak Ibu. Ini ya seperti ini. Kemudian eh, satu hal yang juga menggembirakan atau satu fitur yang luar biasa dari Sciencebase ini, kalau Bapak Ibu lihat ya, di sini kita bisa sesuaikan bahasanya Bapak Ibu. Ini kita bisa sesuaikan ini ke bahasa Indonesia. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang jawabannya masih bahasa Inggris. Nah, itu tinggal kita ganti saja di bagian sini. Kita bisa pilih ini jawabannya bahasa Inggris. Nah, ini ya seperti ini ya. Ini jawabannya bahasa Inggris gitu. Kita ingin jawabannya dalam bahasa Jepang misalnya ya. Kita lihat.
Nah, ini juga bisa gitu ya. Jawabannya dalam bahasa Jepang dan ini akan berubah menjadi bahasa Jepang semuanya gitu. Nah, ini kita balikkan ke bahasa Indonesia nggih, sebelum nanti menjadi lebih rumit lagi. Kita kembalikan ke bahasa Indonesia. Ya, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini bisa kita ubah-ubah bahasanya, Bapak Ibu. Kemudian yang juga sangat menarik, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya, di bawah ini, ya ini kan ada insight from top 5 papers. Jadi ada 5 paper teratas. Tetapi by default-nya Sciencebase itu akan menampilkan sebanyak 10 paper, Bapak Ibu, untuk sebagai pilihan referensi kita. Nah, 10 paper ini, nih ya, 10 paper ini bisa kita akses di bagian sini, ini ya. Ya, bisa kita lihat ini tipenya adalah jurnal artikel, kemudian open access ya. Kemudian judulnya bisa kita lihat di sini, lalu nama pengarangnya, nama jurnalnya, DOI-nya juga sudah tersedia. Artinya kalau Bapak Ibu sudah menjumpai DOI, insya Allah aman untuk kita tambahkan ke reference manager ya, seperti Mendeley atau Zotero. Kemudian kalau kita scroll lagi ke bawah, ini ada jurnal yang lain. Bahkan kalau kurang, Bapak Ibu, kita merasa dari 10 ini masih ada yang kurang, saya pengen cari yang lain lagi. Ini bisa kita scroll terus ke bawah, nih ya. Bisa kita scroll ke bawah terus seperti ini, dan nanti akan ketemu terus hasilnya. Nah, ini ya. Jadi dia akan menjadi list yang seperti tidak pernah ada habisnya gitu ya. Terus menerus kita scroll ke bawah, nanti akan ketemu banyak sekali artikel yang berusaha menjawab pertanyaan penelitian kita tadi gitu. Nah, dengan cara seperti ini, Bu Tri, nanti kalau membuat panduan untuk riset tidak perlu khawatir, Ibu, diwajibkan saja satu artikel itu 50 referensi gitu ya. Insya Allah bukan perkara yang sulit karena dengan Sciencebase ini sekali kita masukkan pertanyaan itu bisa dapat puluhan bahkan ratusan referensi dalam sekejap gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang ada yang masih keberatan, aduh nulis jurnal minimal 30 referensi buyeng, itu pasti belum kenal AI gitu ya. Karena sekarang sudah sangat mudah kita memenuhi syarat 30 referensi. Kalau kami tidak keliru beberapa jurnal Sinta 2 gitu ya, itu minimal 30 referensi untuk artikelnya. Itu kan minimal ya, berarti kan semakin banyak semakin bagus untuk referensinya. Dan dengan cara seperti ini, saya yakin Bapak Ibu tidak akan terkendala lagi untuk mencari referensi seperti ini. Ini bisa kita scroll ke bawah sampai nggak habis-habis nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, yang menarik Bapak Ibu, setiap referensi yang dicarikan oleh Sciencebase ini, kita bisa lihat ya, di sebelah kanan ini ada beberapa kolom di sini, ada kolom insight, ada kolom conclusion, ada TLDR, ada result, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali kolom yang bisa kita tampilkan, Bapak Ibu, di sini ya. Nah, ini kolom ini gunanya untuk membaca artikelnya lebih cepat gitu ya. Dari mohon izin kami akses lagi nggih, tidak sengaja tadi ke pencet tombol back Bapak Ibu. Nah, jadi kolom yang di bawah sini Bapak Ibu nggih, ini adalah kolom yang gunanya untuk memudahkan kita memahami isi jurnalnya gitu ya. Jadi di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita tampilkan di bagian resultnya ini. Bapak Ibu bisa memilih ada insight, kemudian ada conclusion, lalu ada TLDR. TLDR ini maksudnya singkatan dari tulung didn't read Bapak Ibu nggih. Jadi singkatnya apa? Karena ini terlalu panjang kita butuh cepat misalnya. Jadi ini ringkasan dari artikelnya. Kemudian di sebelah kanan ini resultnya. Nah, Bapak Ibu kalau mungkin kebanyakan ya, ini kolomnya ini bisa kita tutup juga. Misalnya ini result saya tutup, TLDR saya tutup, conclusion saya tutup. Kemudian saya tambahkan ini bisa kita tuliskan. Saya ingin limitation risetnya misalnya, keterbatasan risetnya ini apa, kemudian
ringkasan dari abstraknya. Ini bisa kita cantumkan, metode yang digunakan juga kita tampilkan. Nah, tujuannya apa? Supaya kita lebih cepat memahami isi artikelnya. Ini ya, misalnya Bapak Ibu butuh untuk mencari research gap misalnya gitu ya, atau kekurangan dari risetnya. Tinggal Bapak Ibu lihat limitation-nya. Nah, misalnya ya, ideologi dan propaganda asing dapat menyebabkan gangguan di berbagai sektor. Nah, misalnya seperti ini, apatisme publik terhadap politik, persaingan dengan parpol yang sudah lama berdiri, kurang implementasi serius nilai Pancasila di masyarakat, dan seterusnya. Jadi ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau Bapak Ibu ingin memahami ada satu artikel judulnya Penguatan Ideologi Pancasila dalam Konteks Pertahanan dan Keamanan. Ini intinya apa sih? Nah, nanti muncul di sini ya. Ideologi Pancasila memperkuat pertahanan dan keamanan nasional gitu. Kalau kita ingin menampilkan hasil penelitiannya, tinggal kita klik result di sini. Nah, ini ya. Jadi hasil penelitiannya adalah satu, penguatan ideologi Pancasila penting bagi pertahanan keamanan nasional, nilai-nilai Pancasila memperkuat nasionalisme dan cinta untuk Ibu Pertiwi. Nah, ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya. Untuk kolom-kolom ini monggo silahkan mana yang ingin ditampilkan. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita memahami isi artikelnya. Nah, ini seperti ini. Nah, salah satu persoalan nggih Bapak Ibu nggih yang biasanya kita jumpai ketika kita mencari literatur dengan cara seperti ini adalah kita ada kemungkinan ya akan menemukan literatur-literatur yang kurang relevan atau yang sebetulnya literaturnya tidak berkaitan dengan pertanyaan penelitiannya, tetapi karena dia membahas tentang Pancasila kemudian ikut ditampilkan begitu. Nah, hal semacam ini ya, sisi positifnya itu memperkaya referensi kita akan data penelitian, tetapi kalau kita tidak hati-hati, Bapak Ibu, akan membuat kita fokusnya menjadi berubah, gitu ya. Fokusnya kita ke keunggulan ideologi Pancasila, tetapi gara-gara ditampilkan yang lain, justru kita fokus ke persoalan yang lain, gitu ya. Itu seperti lagu Dayo Teko Glarno Kloso gitu ya. Persoalannya ada tamu datang malah kita sibuk membuang jadah ke sungai gitu ya. Jadi jangan sampai kita hilang fokus gitu. Nah, Space ini Bapak Ibu punya cara gitu ya agar kita tetap fokus pada pertanyaan penelitian kita. Nah, caranya adalah ada di sebelah atas ini Bapak Ibu. Ini ya. Sebagai contoh misalnya ketika kita menuliskan ya pertanyaan penelitian apa keunggulan ideologi Pancasila tadi, tentu ada literatur yang kita anggap itu sangat relevan dengan pertanyaan penelitian kita. Ya, sebagai contoh misalnya, ini sebagai contoh saja Bapak Ibu nggih. Misalnya saya menganggap bahwa yang ini misalnya. Nah, wah ini artikel ini cocok banget yang ibaratnya tingkat relevansinya itu 80% misalnya dengan penelitian kita atau dengan pertanyaan penelitian. Nah, ketika kita memilih ya satu referensi, Bapak Ibu bisa perhatikan di sebelah atas ini muncul ada menu baru ya. Menu barunya apa? Remove unselected. Jadi kalau kita tidak ingin artikel yang tidak relevan ini ikut mengganggu fokus kita bisa remove unselected ini. Ini ya. Jadi kita pilih satu saja atau kita pilih dua misalnya. Nih, kemudian kita remove yang 8. Nah, ini misalnya kita remove. Jadi kita fokus ke dua tadi ya. Kita fokus ke dua referensi yang disarankan oleh Space tadi. Ini adalah cara untuk membuat kita fokusnya tuh tetap terjaga ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau kita remove yang 8, yang di atas ini juga bisa berganti Bapak Ibu ya. Jadi insight from top papernya ini juga akan berganti atau berubah gitu. Itu tadi cara menghilangkan yang tidak relevan. Nah, sementara Bapak Ibu, cara yang kedua kita juga bisa meminta Space untuk menyarankan paper-paper yang mirip dengan yang kita pilih ya. Jadi tidak hanya
memindahkan atau membuang artikel yang tidak relevan, SciSpace juga memungkinkan kita untuk menambahkan paper-paper yang relevan dengan referensi yang kita pilih. Nah, ini ada dua referensi. Kita minta untuk show more like selected. Nah, nanti hasilnya akan ada lebih banyak artikel atau referensi yang menurut SciSpace itu mirip dengan artikel yang tadi kita pilih. Nah, seperti ini. Dan ini tampilannya sama seperti tadi. Bapak Ibu bisa tampilkan insight, Bapak Ibu bisa tampilkan limitation, bisa tampilkan result ya, kemudian summarize abstraknya dan lain sebagainya itu ada di sebelah sini gitu. Nah, dan ini nanti akan berubah Bapak Ibu jawabannya nih ya. Kalau diperhatikan jawabannya akan berbeda dengan yang tadi gitu ya. Jadi ini dia disesuaikan dengan paper yang ditampilkan. Nah, keuntungan dari ideologi Pancasila terletak pada sifatnya yang komprehensif, berfungsi sebagai fondasi bangsa dan negara Indonesia. Nah, ini sudah berubah nggih untuk temanya. Maksud kami jawabannya begitu. Nah, ini sudah berubah seperti ini. Ini untuk navigasi di bagian sini nggih. Jadi kita bisa memindahkan atau membuang referensi-referensi yang tidak relevan. Kita juga bisa memilih referensi yang kita mau, kemudian meminta SciSpace untuk menyarankan referensi-referensi yang mirip dengan yang kita pilih tadi. Juga kita bisa menampilkan hasil penelitiannya secara instan seperti ini, sehingga kita menjadi lebih mudah untuk membaca papernya. Nah, misalnya ini dia menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, hasilnya menyajikan wawancara dalam dengan pemangku kepentingan dan sebagainya. Ini ya, seperti ini. Nah, masih di seputar ini, Bapak Ibu, masih di seputar ini, kita juga bisa memfilter hasil pencarian SciSpace ini, misalnya ya, kita minta yang PDF-nya bisa diakses. Ini tinggal kita centang seperti ini. Nih ya, nanti akan disesuaikan, SciSpace hanya akan menampilkan yang PDF-nya bisa diakses gitu. Kemudian kita minta yang open access misalnya. Jadi kebanyakan jurnal itu ketika kita mengutip di dalam artikel kita, mereka kadang minta yang open access. Nah, ini bisa kita pilih yang open access saja, kemudian nanti size space-nya akan menyesuaikan ya, langsung akan disesuaikan. Lalu kita bisa sesuaikan juga tahunnya, misalnya kita minta 5 tahun terakhir misalnya, untuk memenuhi syarat kebaruan referensi yang kita gunakan ya, misalnya 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir nih bisa kita sesuaikan, termasuk kita bisa pilih filter yang lain ya. Misalnya publication type-nya kita minta yang jurnal artikel misalnya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa sesuaikan, bisa kita ubah-ubah gitu ya. Dan setiap kali kita mengubah di bagian ini, yang insight from top 5 papers ini juga akan berubah Bapak Ibu ya. Jadi ini satu hal yang saya kira perlu untuk kita perhatikan. Jadi ketika susunan di bawah ini berubah, maka jawaban di sini pun juga akan ikut berubah. Begitu. Ini satu hal yang saya kira perlu untuk kita pahami ya, supaya kita tidak menganggap ini jawabannya fix nggak bisa berubah. Nah, jadi dia akan berubah-ubah sesuai dengan tampilan yang ada di bagian sini. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk tampilan urutan paper ini ya, untuk tampilan urutan paper ini, kita juga bisa sesuaikan Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sisi sebelah sini ya, kita bisa urutkan berdasarkan relevansinya, berdasarkan jumlah citasinya, berdasarkan tahun yang paling baru atau yang paling lama ya, atau kita urutkan berdasarkan judulnya itu dari A ke Z atau dari Z ke A. Nah, ini bisa kita ubah-ubah seperti ini. Biasanya kita mungkin akan mengurutkan berdasarkan relevansinya gitu ya. Atau kalau Bapak Ibu ingin mencari yang punya dampak ilmiah paling tinggi, nah ini bisa kita urutkan berdasarkan citation count-nya gitu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada menu ekspor.
Ini Bapak Ibu ya, ada menu untuk ekspor. Kita bisa ekspor hasilnya ke CSV, ke Excel, ke BibTeX, ke XML, atau ke RIS. Nah, yang diekspor itu apa? Ya, yang ini Bapak Ibu. Jadi, yang kita pilih ini gitu ya, atau hasil dari ini, artikel yang ada di sini ya, atau paper 14 ini bisa kita ekspor. Tetapi memang kalau kita ekspor, misalnya kita ingin dalam sekejap ya, memasukkan 14 paper ini misalnya ke Mendeley atau ke Zotero. Persoalannya kalau kita ekspor ke BibTeX, kita butuh akun premium Bapak Ibu. Jadi ini masih keterbatasan dari akun gratisannya di situ ya. Jadi kita tidak bisa mengekspor itu dalam kondisi akun kita gratis gitu. Jadi di sini get premium plan to ekspor. Nah, terkadang beberapa teman ya, kami peserta pelatihan di Research ID itu kadang-kadang sudah patah semangat dulu ya ketika ternyata kalau ekspor kita harus langganan premium. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu ini bukan kendala gitu ya, karena meskipun kita tidak menggunakan akun premium, kita insya Allah tetap bisa menyimpan referensi-referensi yang kita temukan ini baik di Mendeley maupun di Zotero. Nanti akan kami tunjukkan ya caranya seperti apa. Kami akan melanjutkan yang bagian ini terlebih dahulu. Nah, sebelum kita simpan artikel atau referensi yang kita temukan, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, di beberapa tempat ini tersedia ada semacam gambar robot ya, seperti ini. As a follow up ini adalah fitur SciSpace untuk kita cek terkait dengan hasil penelitiannya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada ini ya, as a follow up, di sini ada as Copilot. Nah, kita coba yang sini ya, Bapak Ibu ya. As follow up ini, ketika kita klik, nanti Bapak Ibu akan menjumpai semacam kolom chat ya di sisi sebelah kanan ini. Di kolom sebelah kanan ini akan muncul semacam fitur chat begitu, dan kita bisa menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan hasilnya. Contoh ya, misalnya kita ambil pertanyaan yang ada di sini saja ya. How do these papers enhance existing knowledge in their field misalnya, atau kita pilih yang sini aja ya. Were there any unexpected or surprising result reported in these papers ya? Kita bisa klik seperti ini. Kemudian nanti akan dicarikan jawabannya oleh SciSpace. Oke, sebentar masih loading Bapak Ibu. Nah, ini ya. Dan kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu, sekalipun pertanyaannya ini dalam bahasa Inggris ya, hasil dan yang dimunculkan tetap bisa dalam bahasa Indonesia. Nah, kita bisa mengubah-ubah settingannya di sini Bapak Ibu. Ini ya. Kita bisa ubah ke bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia, ada di sebelah sini ya. Nah, konon katanya ini menurut pembacaan SciSpace, hasil yang tidak terduga atau yang tidak diduga dalam makalah itu memudarnya nilai Pancasila di kalangan masyarakat akibat globalisasi. Kemudian kurangnya tindak lanjut prinsip non-diskriminatif, apatisme masyarakat terhadap politik. Nah, ini hal-hal yang secara tidak terduga ternyata ditemukan di paper-paper yang ada di sini gitu. Nah, ini untuk ASCO Pilot. Kemudian, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ketika kita mengarahkan perhatian kita di satu paper yang ditemukan, ini tersedia banyak sekali informasi Bapak Ibu. Yang pertama tadi kami sudah sampaikan, ini jenisnya adalah open access ya. Kemudian ini termasuk artikel jurnal. Kemudian ada DOI untuk kita gunakan ketika menambahkan ke Mendeley ya atau ke Zotero. Kemudian ini informasi judul, informasi nama penulis, tanggal terbitnya 28 Februari, jumlah sitasi yang sudah mereka dapatkan ya, ada 3 sitasi. Lalu ada akses ke PDF-nya. Lalu ada tombol untuk menyimpan referensi ini ke library kita ya. Kemudian ada tombol untuk mensitasi,
Mensitasi itu nanti artinya memformatkan sesuai dengan format citasi yang dibutuhkan. Dan yang paling kanan ini ada Ask Copilot. Nah, hampir sama dengan fitur yang atas tadi ini, Bapak Ibu. Kalau kita klik Ask Copilot, nih ya, seperti ini ya. Nanti kita bisa menanyakan terkait dengan paper yang ini, Bapak Ibu. Nah, ini ya akan muncul seperti ini. Misalnya kita tuliskan ya di sebelah sini apa temuan utama dari penelitian ini. Nah, seperti ini kita enter. Nah, ini ya. Jadi jawabannya nanti akan terkait dengan satu paper ini saja. Nah, ini seperti ini. Kita bisa tanyakan misalnya apa metode yang digunakan di dalam penelitian ini, misalnya. Nah, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, fokus pada pendekatan seperti penanaman, pemodelan, fasilitasi, upaya menanamkan Pancasila melalui praktek, kultivasi Pancasila di kalangan siswa. Nah, ini seperti ini nih metodenya. Jadi kita bisa menanyakan ya terkait dengan referensi di sini dengan klik tombol Ask Copilot dan nanti akan muncul kolom chat di sebelah kanan. Nah, menariknya lagi Bapak Ibu, kalau kita ya ingin membaca artikel ini lebih detail ya, misalnya implementation of Pancasila values in students in everyday life. Kalau kita klik satu artikel ini ya, kita buka di new tab misalnya. Nah, kita akan dapat informasi yang lebih lengkap, Bapak Ibu. Ini ya, jadi ketika kita klik satu referensi di sini, nanti kita akan menjumpai informasi yang lebih lengkap lagi. Jadi ada ini open access, kemudian termasuk jurnal artikel, DOI bisa diakses ya. Kemudian judulnya ini, ya, lalu ini nama penulisnya, volume 1, isu nomor 2, halaman 51 sampai 57, ini bisa kita akses ya, seperti ini. Kemudian sudah dibaca 10 kali katanya, lalu chat 3 kali. Lalu di sini ada tombol untuk save papernya, dan nanti kalau kita klik save akan tersimpan di library kita ya, Bapak Ibu ya. Lalu ini untuk mengutip papernya. Lalu ini untuk mendownload PDF-nya, kemudian ini untuk share referensinya ke teman ya, misalnya dalam bentuk email gitu ya, atau di-share ke Facebook, ke Twitter atau ke X dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ada informasi TLDR. Nah, tolong di-generate ya, terlalu panjang tidak terbaca misalnya. Nah, ini in this paper, the authors discuss the implementation of Pancasila values in its precept, and the impact of this research is that the writer can understand and implement the noble value for students, and readers can do it in everyday life so that they return to the notions young generation. Nah, ini intinya ya, seperti ini. Kemudian abstraknya. Ini seperti ini Bapak Ibu abstraknya ya. Eh, ini abstrak dari artikelnya. Nah, kemudian di bawahnya Bapak Ibu ya, di bawahnya ini tersedia PDF-nya. Nah, ini tersedia PDF-nya seperti ini. Nah, ada PDF-nya, kemudian ini bisa kita klik juga ya, jumlah citation-nya ada 3, kemudian ada related paper, artinya kalau kita klik nanti akan ditunjukkan 5 paper yang dianggap terkait ya dengan paper yang ini, lalu trending question-nya ada 1 gitu. Nah, kita juga bisa menanyakan atau menyampaikan pertanyaan agar dicarikan jawabannya dari PDF ini Bapak Ibu. Nih ya, misalnya implementation of Pancasila value in students in everyday life. Nah, kita tanyakan misalnya resultnya nih ya, misalnya ini ya, kita klik result saja, result of the paper. Nah, ini ya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bertujuan untuk membantu mereka menghadapi masa depan dan seterusnya. Nah,
Kalau di chat GPT, Bapak Ibu ya, kita atau di chat PDF misalnya, ketika kita upload PDF lalu kita sampaikan pertanyaan itu terkadang kita tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait dengan halamannya. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Ibu, ini nanti kalau kita klik ya. Nah, ini ada di tunjukkan ya Bapak Ibu ya, seperti ini ya. Nah, ini bisa ditunjukkan. Nah, ini sumbernya seperti ini. Bisa kita klik ya, seperti ini sourcesnya. Lalu juga kita bisa ya, ini kalau kita eh, seperti ini ya, kita blok seperti ini. Nah, kita bisa explain text, get related paper, atau kita highlight. Nah, misalnya ya, saya ingin mendapatkan penjelasan tentang ini ya, misalnya ini ya, satu paragraf ini ya, misalnya saya blok seperti ini, lalu saya butuh untuk dijelaskan lebih detail. Ini maksudnya apa? Nah, ini bisa kita explain text. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dijelaskan gitu. Dan ini memudahkan kita, Bapak Ibu, untuk memahami teks-teks ya, terutama untuk artikel-artikel yang dari segi bahasa itu berbeda dengan bahasa. Kemudian kita bisa explain text atau get related papers ya, atau kita highlight gitu. Jadi ini bisa kita pilih. Get related papers ya, coba ya, kita klik seperti ini. Nah, ini muncul ya beberapa makalah terkait yang katanya relevan dengan paper yang ini. Nah, nah, inilah fitur size space ketika Bapak Ibu klik satu referensi untuk dibaca lebih lanjut ya, Bapak Ibu ya. Ini bisa kita baca seperti ini, kita bisa memahami lebih detail ininya ya, termasuk di sini ada data sitasi. Jadi artikel yang sudah mengutip artikel ini juga muncul di bagian bawah, lalu ada related papers, 5 paper yang dianggap terkait dengan eh, referensi ini, lalu ada trending questionnya seperti ini, dan seterusnya gitu. Kalau Bapak Ibu merasa ya, aduh paper ini bagus nih ya, Implementation of Pancasila Values in Student in Everyday Life, Bapak Ibu punya opsi untuk satu, menyimpan referensi ini di dalam library-nya SciSpace, atau Bapak Ibu bisa menyimpan di reference manager, entah itu Mendeley, entah itu Zotero. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menyimpannya di library-nya SciSpace, Bapak Ibu tinggal klik save saja ya di sini. Nanti Bapak Ibu akan diberikan opsi untuk memasukkan ke koleksi mana yang Bapak Ibu inginkan. Nah, karena tadi di library kita belum membuat koleksi apapun, kita masukkan ke Untitled Collection saja ya. Masukkan ke Untitled Collection, sudah tersimpan ya. Kalau sudah berwarna merah, dia berarti sudah tersimpan di library kita. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menyimpan referensi ini ke Mendeley misalnya atau ke Zotero misalnya. Lalu caranya seperti apa? Nah, caranya Bapak Ibu bisa klik DOI-nya ya, atau kita copy DOI-nya, kita copy link address seperti ini. Lalu Bapak Ibu bisa membuka Mendeley-nya misalnya. Saya juga bisa buka Zotero dari website sekarang Bapak Ibu ya. Jadi baik Mendeley maupun Zotero sekarang sudah memberikan kemudahan kita untuk mengakses perpustakaan kita lewat website ya. Ini satu kemudahan kita sekarang, jadi tidak perlu risau misalnya Bapak Ibu laptopnya ketinggalan, asal kita bawa atau ada komputer yang bisa kita akses, maka tetap kita bisa mengakses data di reference manager kita ya.
Oke, ini yang Mendeley agak lama, yang Zotero sudah siap ya Bapak Ibu ya. Nah, ini perpustakaan saya di Zotero. Nah, kalau kita sudah memiliki DOI tadi Bapak Ibu ya, kalau kita ingin menyimpan ke Mendeley atau ke Zotero, ini Bapak Ibu tinggal copy saja link address-nya, lalu di Zotero misalnya Bapak Ibu tinggal klik identifier ini ya, kemudian kita paste, lalu kita enter. Nah, ini sudah masuk ya, ke Zotero-nya sudah masuk. Sementara yang Mendeley tetap belum selesai loading ya. Nah, ini akhirnya sudah loading, saya sign in dulu. Oke, something happen. Oke, tetap tidak bisa Bapak Ibu nggih. Mohon maaf ini untuk yang Mendeley belum bisa kami tunjukkan Bapak Ibu, tetapi kurang lebih caranya sama gitu ya. Jadi kita copy kode DOI-nya, kita copy di sini, copy link address, kemudian Bapak Ibu masukkan ke identifier-nya di sini gitu. Ini cara untuk mengatasi kendala juga. Tadi kan pada saat di sini kita tidak bisa mengekspor ya Bapak Ibu ya, tidak bisa kita ekspor referensinya langsung dalam bentuk BibTeX. Nah, alternatifnya Bapak Ibu bisa menambahkan ke Zotero atau ke Mendeley tadi dengan kita copy DOI-nya, kemudian ditambahkan ke Mendeley atau ke Zotero-nya. Jadi insya Allah sekalipun fitur ekspor ini ya dibatasi oleh size space, tapi insya Allah kita tetap bisa menyimpan referensinya ke dalam perpustakaan kita gitu. Nah, inilah fitur utama dari SciSpace Bapak Ibu. Kita bisa mendapatkan referensi penelitian dengan sekejap ya. Kita bisa mendapatkan jawaban untuk riset kita, pertanyaan dari riset kita atau rumusan masalahnya bisa ditemukan jawabannya dalam sekejap hanya dengan menuliskan pertanyaan di sini, lalu nanti SciSpace akan mencarikan jawabannya lewat database yang mereka sudah miliki. Kita bisa chat dengan PDF-nya ya, kita bisa simpan, kita bisa kutip dan lain sebagainya begitu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menyimpan artikel atau referensi yang kita temukan di sini ya, sama caranya Bapak Ibu bisa klik tombol pita di sini ya, atau tombol bookmarks ini misalnya kita klik seperti ini, lalu biasanya kita diminta untuk menambahkan koleksi. Nah, seperti ini kita eh, pilih juga the values of Pancasila as the first reforming the law. Kita klik seperti ini. Nah, untuk mengakses dari referensi-referensi ini nanti Bapak Ibu tinggal akses di bagian My Library di bagian atas. Nah, ini ya, di kanan atas atau Bapak Ibu bisa mengakses di sebelah sini ya. Jadi bisa di sini atau bisa di sini. Nanti kita bisa klik My Library. Kemudian Bapak Ibu akan bisa mengakses referensi-referensi yang tadi sudah kita simpan di akun kita. Nah, ini ya, tersimpan di akun kita. Ini ada 3 tadi kita sudah simpan ya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Kalau kita ingin membuat folder baru di My Library, Bapak Ibu bisa klik ini folder ya. Seperti ini. Bisa kita tambahkan new folder. Ini tadi kan Untitled Collection ya. Misalnya kita tambahkan folder baru, ini referensi tentang Pancasila misalnya. Nah, ini kita klik create. Nah, nanti kalau kita menjumpai referensi bisa kita simpan ke sini Bapak Ibu ya. Ini bisa kita simpan di sini. Nah, selain kita mengambil dari SciSpace, Bapak Ibu juga punya opsi untuk mengupload PDF yang sudah Bapak Ibu miliki. Nah, jadi misalnya sebelum Bapak Ibu mengenal SciSpace ini ya, misalnya Bapak Ibu sudah sempat melakukan riset, mengumpulkan PDF dan jumlahnya tidak sedikit ya. Kita bisa memanfaatkan fitur SciSpace tadi, kita upload file PDF-nya di sini ya, Bapak Ibu, kita upload.
file PDF-nya seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu akan menjadi lebih mudah ya untuk mengakses artikelnya. Ini misalnya saya akan ngambil satu artikel ini ya di laptop saya. Kita klik open, kemudian nanti akan terupload di SciSpace ya Bapak Ibu ya, di akun SciSpace-nya. Iya, ini agak loading ya Bapak Ibu ya, untuk prosesnya agak lama ya. Oke, caranya seperti ini Bapak Ibu, dan kalau misalnya ya Bapak Ibu sudah memiliki PDF itu banyak sekali ya, misalnya puluhan atau ratusan PDF, dan PDF itu betul-betul terkait dengan riset yang Bapak Ibu inginkan, gitu. Kita juga bisa menggunakan fitur literatur review tadi Bapak Ibu dengan ngambil datanya itu dari data kumpulan PDF kita. Ini ya, semoga Bapak Ibu tidak bingung dengan apa yang kami sampaikan. Jadi kalau kita menggunakan fitur literatur review tadi, nggih, Bapak Ibu, nggih, kita input kalimat atau pertanyaan tadi, maka defaultnya Bapak Ibu akan dicarikan jawabannya dari database-nya SciSpace. Gitu ya, akan dicarikan database-nya dari SciSpace. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin mencari dari PDF-nya, itu juga bisa. Jadi dari PDF yang ada di koleksi kita, ini bisa kita gunakan juga gitu ya. Jadi kalau kita akses ke library seperti ini, kemudian kita klik ya, misalnya satu PDF-nya kita klik seperti ini, kita juga bisa menanyakan beberapa hal dengan menggunakan AI Copilot ini tadi. Ya, misalnya saya akan explain abstraknya misalnya. Nah, ini ya faktor yang mempengaruhi intimidasi sekolah dan seterusnya. Jadi dengan kita ngupload PDF, kita tetap bisa mendapatkan fitur yang sama, nggih, Bapak Ibu, nggih, tetap bisa mendapatkan fitur yang sama dengan kalau kita tidak mengupload PDF. Jadi seperti kita punya dua opsi, Bapak Ibu. Kita minta SciSpace menjawab pertanyaan penelitiannya dari database mereka, atau kita minta untuk menjawabnya dari database yang kita sudah kumpulkan, gitu ya. Jadi misalnya seperti ini, kita sebutkan ya, misalnya apa keunggulan ideologi Pancasila misalnya. Nah, ini nanti akan mencari jawabannya dari folder Bapak Ibu. Nih, ya. Jadi bukan dari data di SciSpace ya, tetapi akan mencarikan jawabannya dari folder yang atau referensi yang ada di folder kita. Dan dengan cara seperti ini nanti akan menjadi lebih apa ya, terkontrol ya Bapak Ibu ya. Artinya kalau kita sudah sebelumnya sudah mengumpulkan referensi yang benar-benar tingkat relevansinya dengan topik kita itu 100% gitu ya. Ini juga bisa menjadi cara agar lebih mudah gitu untuk menjawab artikel kita. Kan terkadang kalau Bapak Ibu menulis artikel tipe SLR gitu kan, itu kan sudah kita tentukan dulu nih artikelnya A, B, C, D, dan seterusnya gitu ya. Dan nanti jawaban dari penelitian kita itu akan kita ambil dari artikel ini. Nah, kalau kita melakukan cara seperti ini, maka ke 10 artikel yang kita sudah kumpulkan tadi, kita upload ke SciSpace. Kemudian pada saat memasukkan pertanyaan, kita pilih jawabannya dari all folder. Nah, seperti ini. Nanti akan dicarikan jawabannya dari PDF yang kita kumpulkan secara manual gitu. Jadi SciSpace ini bisa berperan ganda ya. Dia bisa mencarikan referensi, kemudian mencarikan jawabannya berdasarkan referensi yang mereka sudah carikan, atau kita menggunakan SciSpace hanya sebagai alat tool untuk memudahkan kita membaca artikelnya menjadi lebih cepat. Tetapi referensinya kita sudah kumpulkan sendiri gitu ya. 10, 20, 50 kita upload ke SciSpace, kemudian kita minta untuk mencarikan jawabannya. Jadi bisa dua cara itu gitu nggih. Ini insya Allah SciSpace sangat fleksibel untuk kita gunakan. Nah, ini fitur dari SciSpace berupa literatur review Bapak Ibu. Nah, sebelum
waktu kami kembalikan ke Pak Erwan, nggih, kami izin untuk menyampaikan tadi ada fitur notebook ya yang kami sempat sebutkan. Notebook ini gunanya untuk apa, Bapak Ibu? Gunanya untuk buku catatan ya, sama seperti namanya. Jadi Sciencebase ini juga menyediakan fitur catatan ya untuk kita gunakan menyimpan berbagai macam informasi yang kita temukan di Sciencebase gitu. Ini kita bisa buat notebook baru misalnya ya. Kita berikan notebook barunya Pancasila misalnya. Di save di referensi tentang Pancasila, kita klik create. Oke, seperti ini. Kemudian yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, nggih, ketika kita menjumpai ya jawaban seperti ini, kalau kita klik bagian sini, nanti akan ada pilihan Save to Pancasila. Nah, ini artinya uren yang ada di sini akan tersimpan di notebook yang baru saja tadi kita buat. Nah, termasuk yang ini juga, nih ya. Ini dalam tulisan ini penulis membahas penerapan ini bisa kita simpan di notebook Bapak Ibu. Nah, ini kita simpan di Pancasila tadi. Nah, nanti akan tersimpan di sini. Oke, ini akan tersimpan di sini. Kemudian linknya juga disediakan, bisa diklik. Lalu kita simpan lagi yang ini misalnya. Nah, kita simpan di Pancasila, TRDR ya. Termasuk kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam notebook ini tidak hanya menyediakan fitur catatan saja, tetapi juga ada formatting. Ya, misalnya ini kita format, kita buat judul misalnya di bagian sini ini kutipan penting misalnya. Ini ya, ini kita ubah menjadi heading 1. Nah, ini ya, jadi ada fitur formatting. Kemudian ini juga bisa kita format ininya misalnya bold gitu ya, atau underline misalnya, atau rata tengah, rata kanan dan sebagainya. Ini bisa kita format. Termasuk ada AI writer. Ini wah, ini sudah komplit sih ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa AI writer misalnya kita minta untuk write introduction misalnya. Nah, coba kita uji setangguh apa sih ya AI writernya. Nah, jadi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ini Ibu Kepala LPPM mulai ketar-ketir. Kalau seperti ini nanti artikel penelitiannya benar ditulis sama dosen apa sama saya spes ya. Jadi ini bisa membuatkan artikelnya sekaligus nih Bapak Ibu nggih. Ini bisa kita lanjutkan misalnya continue writing with even with citation loh Bu Tri ya. Jadi tidak hanya menulis tapi lengkap dengan citasi. Coba ini kayaknya kebutuhan regulasi etika penggunaan AI segera deh Bu Tri ya. Nah, seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini. Nah, jadi ada fitur untuk mencatat, ada fitur formatting, kemudian ada AI writer. Wis ini pokoknya komplit Bapak Ibu nggih. Ini fitur yang Masya Allah luar biasa komplit. Termasuk juga ada fitur untuk parafrase ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin membaca, eh, terkadang begini Bapak Ibu nggih, terkadang kalau kita ingin publish ke jurnal internasional atau di jurnal-jurnal Sinta 2 yang mengharuskan kita bahasa Inggris itu kan kita nerjemahkannya kan pakai Google ya kadang-kadang ya, dan mungkin bahasanya kurang bagus begitu. Nah, biasanya fitur paraphraser ini kita gunakan untuk mengupgrade translate dari Google tadi Bapak Ibu. Jadi artikelnya itu punya kita gitu ya, mungkin tapi dari segi grammar agak kurang bagus. Kita letakkan di sini, kemudian kita minta di parafrase supaya dibahasakan menjadi lebih baik dari segi grammarnya gitu. Dan ini gratis Bapak Ibu nggih, seperti yang tadi kami sampaikan. Tapi memang untuk yang versi akun gratisannya itu kalau tidak keliru hanya 10 kali untuk kita input teks gitu ya. Nanti ada jeda berapa jam baru kemudian bisa input lagi buat kalau sudah sampai 10. Nah, termasuk juga ada fitur AI detector ini Bu Tri, nggih. Jadi nanti Bu kalau misalnya ingin ngecek konten-konten apakah dibuat
dengan AI atau tidak ini bisa kita gunakan ya. Meskipun ada kekurangan gitu, tentu hasilnya tidak 100% akurat karena kemarin kami sempat menguji ya. Ada GPT Zero, ada Zero GPT, kemudian ada AI ini, SciSpace. Kalau kami lihat secara sekilas, SciSpace itu margin errornya cukup cukup tinggi, di atas 20% gitu. Jadi kami mencoba membuat artikel yang 100% itu kita buat benar-benar nggak pakai AI sama sekali gitu ya. Ketika kita masukkan ke situ, angkanya ternyata sekitar 85%. Jadi ibaratnya SciSpace tidak mau menuliskan 100% dibuat oleh manusia gitu ya. Jadi tetap ada rentangan sekitar 20% yang kemungkinan ini dibuat oleh AI. Padahal kan 100% kami buat sendiri gitu ya. Jadi agak kurang akurat dalam hal persentase. Tetapi dalam hal generalisir cukup akurat gitu ya. Ini dalam hal generalisir cukup akurat. Hanya angkanya yang dia tidak akurat. Kalau mau dicoba yang lain ada GPT Zero, ada Zero GPT ya, itu bisa juga kita komparasikan. Barangkali kalau Turnitin masih agak sulit untuk diakses, saya kira sekedar sekedar apa ya, meminta pertanggungjawaban penulis, AI detektor ini bisa kita gunakan gitu nggih. Ini kurang lebih fitur untuk size space nggih, Bapak Ibu, sebetulnya masih banyak sekali fitur yang mungkin belum disampaikan gitu, tetapi seperti yang kami sampaikan biasanya kalau sudah tutorial begini banyak sekali ya yang kami sampaikan sehingga lupa waktu. Mohon maaf Pak Erwan selaku moderator gitu. Kami akan mengembalikan waktu terlebih dahulu kepada Pak Erwan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Insya Allah kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Nggih, matur nuwun Pak Erwan, monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Reno. Luar biasa materi yang disampaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Saya persilahkan, barangkali Bapak Ibu dosen ingin bertanya pada Pak Reno. Kami persilahkan. Mungkin satu, Pak Reno. Silakan Putri. Ya, terima kasih Pak Reno, sangat luar biasa begitu ya, karena akhir-akhir ini saya ini apa belum mengikuti Ya. pelatihannya Pak Reno gitu. Ya. Ya. Pak Reno untuk fitur tadi itu kalau misalkan kita apa mau mencari database yang jurnal internasional bereputasi seperti itu, kira-kira gimana, ya, Pak Reno? Apakah kata kuncinya atau bagaimana caranya gitu? Ya. Nggih. Bagaimana Pak Erwan, langsung ditanggapi Silakan, atau silakan Pak ditampung? Reno. Oh, Silakan. oh nggih, langsung ditanggapi. Nggih, terima kasih Ibu Tri. Ini saya kira pertanyaan juga yang sering ditanyakan oleh teman-teman nggih, karena beberapa penulis ketika mencari referensi itu memang pengennya gitu ya, karena memang disyaratkan oleh jurnal begitu untuk mencari data yang bereputasi, kemudian menanyakan gimana kalau misalnya kita pengen dapat hasilnya itu dari jurnal-jurnal yang memang bereputasi. Nah, eh, yang pertama Ibu, seperti yang tadi kami sampaikan, SciSpace ini dia ngambil basic datanya itu adalah dari semantic scholar gitu ya. Jadi semantic scholar, dan semantic scholar ini database yang berbeda sekali dengan Scopus ya. Jadi dia kalau kita coba tanya ke ChatGPT gitu ya, bagaimana cara kita mencari jurnal bereputasi di semantic scholar itu, ChatGPT-nya menjawab begini, bahwa semantic scholar dengan Scopus ini adalah dua data yang tidak berafiliasi sama sekali gitu. Artinya semantic scholar tidak menyediakan fitur untuk mencari jurnal bereputasi di Scopus karena memang mereka tidak punya kepentingan di sana begitu. Nah, posisi ini saya kira perlu untuk kita pahami terlebih dahulu agar kita paham ya bahwa di SciSpace ini memang jurnal yang disediakan kepada kita itu memang banyak sekali gitu ya. Di dalamnya itu ada jurnal Indonesia, ada jurnal internasional, ada yang terindeks di Scopus, tapi juga banyak yang tidak
terindeks di Scopus. Artinya nyampur jadi satu begitu. Nah, cara secara khusus ya untuk menemukan dari sekian banyak literatur itu, cara menemukan yang bereputasi itu seperti apa, memang tidak tersedia tautan khususnya, Ibu. Ini mohon maaf kami harus menyampaikan ini ya. Jadi memang tidak ada filter khusus untuk mencari jurnal di Scopus. Berbeda kalau misalnya kita mencari di konsensus ya. Kalau di konsensus.app, kami izin sedikit melebar ke sini. Kalau di konsensus.app ini mereka punya filter untuk mencari data dari Q1, Q2, Q3, Q4 gitu. Jadi ada opsi untuk memilih papernya dari jurnal yang bereputasi. Sementara fitur ini memang tidak tersedia di SciSpace. Nah, satu-satunya cara Ibu untuk menemukan ya atau untuk memfilter jurnal itu kita ngambil dari yang bereputasi, caranya memang kita ambil dari yang bagian ini, Ibu. Jadi di relevansinya ini kita sort berdasarkan citation count-nya itu yang paling banyak gitu ya. Jadi nanti dari jumlah ini nanti akan muncul citation count-nya itu yang paling banyak akan muncul di bagian atas, kurang lebih seperti itu. Dan filter di sini memang tidak banyak, nggih. Artinya tidak tersedia cukup filter di sini, tidak tersedia Q1 atau reputasinya seperti apa gitu. Bahkan citation-nya saja juga tidak menyediakan ke kita misalnya harus indeks berapa, di sini tidak ada akses sama sekali, nggih. Memang kekurangannya saya kira di situ. Nah, kalau kita ingin mengatasi kekurangan ini, sebenarnya kita bisa mengambil satu contoh, Ibu. Jadi ini bagian dari tipsnya untuk kita mendapatkan jurnal bereputasi ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mencoba mencari satu jurnal atau dua jurnal ya di Scopus, bisa menggunakan scopus.com langsung atau Bapak Ibu bisa menggunakan Publish or Perish, nggih. Kalau eh, Bapak Ibu belum pernah atau belum mengenal begitu ya aplikasi Publish or Perish, saya kira bisa diagendakan, nggih. Untuk Research ID juga sebetulnya menyiapkan beberapa kegiatan penggunaan Publish or Perish, tetapi belakangan ini agak agak fokus ke AI, jadi ini sedikit kami tinggalkan. Kalau Bapak Ibu menggunakan Publish or Perish nanti bisa mencari artikel dari Scopus ya. Misalnya seperti ini kita ngambil soal Pancasila misalnya. Nah, ini nanti artikel yang sudah Bapak Ibu kumpulkan dari Scopus ini bisa diekspor ya, kemudian kita unggah ke SciSpace ya. Dan nanti akan tersimpan di My Library sini. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa meminta bantuan SciSpace untuk mencarikan jawaban atau mencarikan related paper berdasarkan data paper yang kita sudah kumpulkan gitu. Saya kira caranya seperti itu, Bu Tri ya, tipsnya ya. Jadi kita menggunakan POP, Publish or Perish, kita cari data dari Scopus, kemudian kita upload ke SciSpace ya, lalu kita minta SciSpace untuk menganalisis isi papernya seperti apa. Gitu. Saya kira demikian, Ibu. Siap, Bapak. Mungkin dari teman-teman yang lain, monggo silahkan. Sepertinya sudah sangat jelas sekali nih, Pak Reno. Tergantung nanti apa eksekusinya ini. Luar Iya, biasa. deh. Biasanya setelah ini terus Bapak Ibu seperti punya mainan baru, Bu, biasanya. Terus asik sendiri ngotak-atik. Iya, ini apa ya, seperti ngecas lah Oke. untuk menulis Iya. di tengah-tengah kesibukan kita, dosen administrasinya itu kan luar biasa. Iya. Itu mungkin Pak Irwan. Baik, terima kasih Iya. Bu Iya. Tri. Oke. Memasuki acara selanjutnya, penyerahan sertifikat yang akan disampaikan oleh Bu Tri. Kami persilahkan.
Oh, siap. Terima kasih Pak Irwan. Pak Reno, ini secara formal kami serahkan sertifikat penghargaan untuk Pak Reno sudah memberikan materi hari ini yang sangat-sangat luar biasa. Ini baru yang dua ya Pak Reno ya. Nanti kita akan sambung terus begitu terkait dengan AI ini memang sangat luar biasa begitu nih Pak Reno dan ya kami terima kasih sangat-sangat terima kasih sekali ini. Oke, begitu Pak Reno. Matur nuwun sangat Ibu Tri dan Bapak Ibu dari Unjaya. Ini satu kehormatan untuk kami bisa mendampingi Bapak Ibu. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat Bapak Ibu dan mohon maaf jika ada kekurangan atau ada hal yang kurang jelas. Nggih. Insya Allah dengan senang hati Bu Tri kami siap berbagi dengan teman-teman kapan saja. Nggih. Terima kasih. Terima kasih. Memasuki acara selanjutnya yaitu dokumentasi atau foto bersama. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk kamera dan diambil kameranya terlebih dahulu. Ya, mengingatkan teman-teman silahkan untuk mengisi presensinya ya. Nanti sertifikat menyusul. Terima kasih. Ya, saya hitung Bapak Ibu karena ada dua layar, mohon untuk bisa bertahan sebentar. Saya ambil di layar pertama, 1, 2, 3. Oke, kemudian saya ambil di layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Saya mewakili dari LPPM mengucapkan terima kasih kepada Dr. Reno Wikandaru yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada Bapak Ibu dosen Unjaya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen bermanfaat dan barokah serta menjadi amal jariah Pak Reno Wikandaru. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan Pak ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dosen sekalian. Saya selaku pembawa acara sekaligus moderator mengucapkan mohon maaf apabila saya dalam memandu acara Ngobris pada hari ini ada kesalahan dan mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Mari kita akhiri Ngobris pada hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima Bapak kasih Ibu banyak semuanya. Pak Reno. Sami-sami Sampai Ibu, jumpa Bapak, terima pertemuan yang akan kasih. datang. Ji, siap. Oke. Insya Allah. Oke, terima kasih.